Halo penonton, kita ketemu lagi di Tadarus Ramadan. Kali ini kita akan ditemani dengan seorang intelektual NU yang sekaligus menjabat sebagai Khatib Syuriah PWNU Jakarta, Mas Taufik Damas. Halo Mas. Siap Bang Ade. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, kita akan bicara pada kali ini, bicara tentang ini, ada pemuka-pemuka agama yang semestinya itu memberikan teladan barangkali ya. Ini kok banyak sekali di Indonesia, atau berulang kali lah. Iya. Yang justru menjelek-jelekan agama lain ya. Betul. Nah, saya cuma ingin minta Mas Taufik kali menjelaskan. Kalau dilihat dari mungkin kacamata Islam lah. Ya. Atau kenapa sih jadi seperti ini? Ya. Kita memang juga agak kaget ya, seolah-olah kok beriringan. Yang tokoh Islam ada yang menjelekkan agama Kristen, ada yang tokoh Kristen menjelekkan agama Islam. Kayak Saifuddin Ibrahim tuh yang bilang 300 ayat Al-Quran harus diedit atau dihapus. Ini fenomena yang sebetulnya sangat-sangat memprihatinkan, karena kalau kita melihatnya dalam perspektif Islam, Islam itu jelas melarang orang untuk menghina, merendahkan keyakinan orang lain. Jangankan agama yang punya kitab suci, penyembah berhala saja di dalam Islam itu tidak boleh dihina. Selama dia tidak menentang ajaran Islam, tidak melawan ajaran Islam. Artinya ya memang dia pengen menyembah berhala, ya sudah urusan dia. Ayatnya jelas itu, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan kau merendahkan, mencaci, mencela orang yang menyembah selain Allah. Maksudnya adalah penyembah berhala. Jangan mencaci. Iya. Karena kalau kau mencaci sesembahannya, maka dia akan membalas mencaci apa yang kamu sembah, yaitu Allah. Dengan kata lain, ketika kita mencaci sesembahan orang lain, dia membalas, itu artinya kita mencaci zat yang kita sembah, yaitu Allah. Maka larangan keras banget. Itu ayat itu turun karena ada sahabat Nabi yang orang Islam merendahkan penyembah berhala. Padahal penyembah berhala loh, menyerendahkan berhalanya. Apalagi dengan orang yang agamanya punya kitab suci dan lain sebagainya. Tentu jauh lebih dilarang untuk kita rendahkan, untuk kita hina gitu. Karena perbedaan keyakinan di dalam ajaran Islam itu sudah pasti Allah tahu. Setiap agama memiliki tempat ibadahnya, sistem imannya, cara ibadahnya. Kan pasti memang sudah ada. Nabi Muhammad juga berinteraksi dengan orang-orang non-Islam dengan sangat baik ketika di Madinah. Dan itu ditegaskan oleh Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Nah, yang menarik ini saya sering mengingatkan kalimat lakum dinukum waliyadin. Itu harus dilihat dari sisi linguistik. Lakum itu kan artinya kalian. Wali adin, untukku. Itu tunggal, artinya apa? Untukku tunggal agama Islam. Tapi untuk kalian agama yang mungkin ada Kristen, Yahudi, dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang orang menerjemahkan untukmu agamamu, untukku agamaku. Padahal lakum dinukum itu untuk kalian, agama kalian, untukku agamaku. Dimana? Letak bedanya di mana? Kalau lakum itu mengandaikan di luar Islam ada agama lain yang banyak. Oke. Tapi kalau diartikan untukmu, itu berarti kan satu agama di luar Islam, hanya satu gitu. Maka penting sekali mendekati pemahaman agama, terutama teks ayat-ayat Al-Quran itu harus dipahami secara pendekatan linguistik. Yang jamak ya harus diterjemahkan jamak. Yang tunggal harus diterjemahkan tunggal, karena itu memiliki implikasi. Gitu. Artinya selain agama Islam, agamaku, diakui ada agama lain yang jumlahnya banyak di luar Islam. Dan itu harus saling dihormati, saling dihargai, kan begitu. Mas Taufik, tapi saya terpaksa menyebut nama nih ya. Ya. Misalnya saja kita melihat pemuka agama yang besar sebetulnya, artinya pengikutnya banyak di Indonesia. Kita sebut saja Abdul Somad. Dia pernah mengatakan di dalam salib itu ada jin kafir. Ya. Ini ada Rizik Syihab yang sekarang sedang terpidana ya, yang pernah mengatakan itu jin apa? Bukan bidannya. Bidannya Yesus itu siapa ya? Atau Yahya Waloni lah ya. Nah ini kan orang-orang yang sangat terkenal, sangat pengikutnya banyak. Pertanyaan saya tuh satu deh. Masa dia nggak paham sih apa yang Mas Taufik katakan tadi? Kok itu sampai terjadi sih? Menurut saya memang tidak ada jaminan orang itu kalau dia memiliki
formalitas belajar Islam, bahwa dia pesantren, kemudian kuliah agama. Kemudian menyadari betul ada batasan lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh orang umat beragama menjelek-jelekan agama lain. Iya. Belum tentu punya kesadaran itu. Tapi itu kan jelas ada ayat. Ada ayatnya. Ada teladan Nabi. Ada teladan Nabi. Karena sebagian orang kadang-kadang merasa agamanya lebih benar dengan menjelek-jelekan atau menyalah-nyalahkan agama orang lain. Kadang ada yang seperti itu. Nah, biasanya karena kurang memahami spiritualitas agama. Padahal kalau dia lebih mendalami spiritualitas agama yang dalam hal ini ilmunya namanya ilmu tasawuf. Itu biasanya hatinya jauh lebih lembut kepada siapapun. Dan contoh-contoh paling fenomenal ya kayak tokoh-tokoh sufi Jalaluddin Ar-Rumi yang begitu merangkul semua agama, tidak membeda-bedakan. Ya di Indonesia orang seperti Gus Dur lah. Gus Dur itu semua agama dihormati. Bahkan beliau mengaku sebagai tokoh pluralis, di kuburannya di sini dikuburkan seorang pluralis. Yang itu artinya menghormati dan menghargai semua keyakinan yang ada di muka bumi ini. Gitu. Tapi jadi si ulama-ulama ini, saya boleh menyebut mereka ulama juga, boleh. Seperti ya, tadi siapa Abdul Somad dan seterusnya. Itu tidak ada yang menegur gitu sesama ulama lainnya, mengatakan ya mbok ya jangan gitulah. Kan udah jelas ayat yang mengatakan kita jangan menjelekkan. Mungkin ada yang menegur. Saya tidak tahu karena saya juga tidak punya hubungan dekat dengan dia. Mainnya lain ya? Mainnya beda. Walaupun dulu sama-sama kuliah di Al-Azhar dan dia adik kelas saya, tapi gitu? Komunikasi itu terputus sejak ada fenomena politik, pilpres dan lain sebagainya itu. Dulu sempatlah komunikasi sedikit-sedikit. Gitu. Tapi Anda duga memang ya bayangan pengikutnya sedemikian besar dan setiap kali dia mengejek agama lain, itu kan seperti disambut. Betul. Mas Taufik. Betul. Karena di Indonesia ini kita ini memang harus memberikan pendidikan yang lebih tegas soal itu. Karena memang banyak orang yang belum bisa memahami bahwa ajaran agama itu harus dihormati dan dihargai. Tidak boleh. Dan Anda bisa benar tanpa harus menyalahkan agama orang lain. Tanpa harus mengatakan agama orang lain. Anda bahkan bisa lebih khusyuk, lebih spiritual dengan menjalankan dan menghayati ajaran agama kita masing-masing. Tidak perlu menyalah-nyalahkan agama. Apalagi sambil mengejek gitu. Mengejek agama orang lain. Dan keliru besar kalau ada orang mengejek keyakinan orang lain, kemudian dia merasa lebih beragama dari orang lain gitu. Itu keliru besar. Dan saya merasa secara psikologi pola pikir keagamaan seperti itu mesti dianalisa kayaknya ya. Kenapa seperti itu? Karena bagi saya pribadi, saya bisa menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar tanpa saya menyalahkan keyakinan orang lain. Cukup bagi saya menjalankan apa yang saya yakini sebagai kebenaran. Ya. Satu lagi tapi ada satu hal. Tapi ini kan tidak berarti bahwa tadi kan Mas Taufik mengatakan kita bisa memahami atau meyakini kebenaran kita tanpa harus menunjukkan kesalahan, apalagi menghina. Tapi kan memang lazim juga ya dalam diskusi atau dalam pendidikan atau ketika Anda belajar tentang agama, Anda masuk ke dalam wilayah di mana ditunjukkan kelemahan, kesalahan atau perbandingan agama lain itu seperti apa. Kalau begitu bagaimana? Kalau dalam konteks diskusi ilmiah, saya pikir itu hal yang wajar. Dan kalau perlu itu harus dilakukan oleh orang-orang yang sama-sama ahli, sama-sama bisa memiliki kedewasaan dalam menyikapi perbedaan dan siap menerima apapun kritik dari pihak lain gitu. Dan dulu kita sudah pernah melakukan itu. Saya juga kalau sudah berdiskusi soal itu senang dan tidak ada lagi perasaan bahwa kemudian melahirkan sikap benci, enggak. Tapi pada akhirnya ya sudah, kita kan lakum dinukum waliyadin itu. Contoh umpamanya, ketika orang berdebat itu soal siapa yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Versi Islam adalah Nabi Ismail. Versi Yahudi adalah Nabi Ishak. Ya sudah. Masing-masing saja keyakinannya. Kalau Gus Dur malah jawab, ngapain diributin? Wong sama-sama nggak jadi disembelih. Kata Gus Dur. Itu memang khas Gus Dur. Iya. Oke, Mas Taufik Damas, ini terima kasih sekali pencerahannya mengenai apa yang baru saja kita bicarakan. Mudah-mudahan juga ini membuka mata kita semua nih, ya. Dan
persis tadi dikatakan nggak ada tuh ajaran agama. Saya yakin di ajaran non-Islam pun, di Kristen pun tidak ada tuh ajaran untuk boleh menghina atau dianjurkan menghina. Begitu juga di Islam. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Sampai bertemu di Tadarus Ramadan berikutnya.